Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, good morning guys. Good morning students. How are you today? Mualim Dimas hope you are all fine, okay? And may Allah bless you all. Okay, today uh, we are back to English class of 9A grade, okay? And then today we will study about will and be going to, okay? For the first time, I will tell you the meaning of will and be going to. Will and be going to in bahasa means akan, okay? So will and be going to have the same meaning in bahasa Indonesia. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai will dan be going to. Nah, Mualim katakan atau Mualim ingin ngasih tahu bahwa arti dari will dan be going to dalam bahasa Indonesia itu sama. Maksudnya sama itu artinya sama-sama akan, oke? Akan. Will itu akan, be going to itu artinya juga akan. Oke. And then in this section we will study about the differences of will and be going to. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan dari will sama be going to. So you can use will or be going to in the correct way. Oke, jadi kalian nanti akan bisa menggunakan kata will dan be going to dengan cara yang benar. Oke. Next, for the first time we will talk about will. Okay. Will means will in bahasa Indonesia means akan, oke? Seperti tadi mau jelaskan, will itu artinya adalah akan. Nah, formula of will is subject plus will plus verb 1. Jadi, rumus untuk menyusun will ini adalah subject plus will plus verb 1. Oke? Look at the usage. Jadi kegunaan untuk will. Usage itu adalah penggunaannya ya. Penggunaan untuk will. Itu untuk apa? The first, to explain about something that happen in the future. Jadi, will itu untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi, menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Okay? And then the second usage is will is used for the short thinking time. Okay? Will ini digunakan untuk sesuatu yang spontan terjadi atau sesuatu yang akan dilakukan secara spontan. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian, and then the third usage is will is used to explain about the promise. Oke, will ini digunakan untuk mengungkapkan janji yang akan kalian tepati. Oke, for example, I will pick it up when you are with your friends and then your phone is ringing, and then you can say to your friend, I will pick it up, I will pick my phone up gitu. Oke, jadi ketika kalian ngumpul sama teman kalian terus tiba-tiba handphone kalian berbunyi nih. Nah, kalian ini bakalan bilang ke teman-teman kalian, bentar ya, aku akan ngangkat teleponku dulu, kayak gitu. Nah, ini kan spontan ya kan. Jadi kalian nggak merencanakan sebelumnya,
kalian nggak tahu kalau bakalan ada telepon di HP kalian, terus kalian spontan mau mengangkat telepon kalian. Nah, itu yang disebut dengan short thinking time. Jadi, itu secara spontan. Jadi, will itu digunakan kalau kalian akan melakukan sesuatu secara spontan atau tiba-tiba kayak gitu. Oke? Bisa dipahami mungkin ya. And then the second example, untuk yang contoh kedua, I will stop bully him. I will stop bully him. Oke, tadi rumusnya untuk will, subject, will, subject plus will plus verb 1. Di situ subjeknya adalah I, and then plus will plus stop. Stop is verb 1. Oke, stop itu adalah verb 1. Artinya apa? Berhenti. Aku akan berhenti bully. Untuk apa? Bully. Bahasa Indonesianya apa? Bully itu? Ya pokoknya bully ya. Mungkin kalian tahu bully maksudnya apa? Membuli dia. Oke? Ini termasuk janji. Yang tadi usage-nya untuk will is used to explain about promise. Will digunakan untuk menjelaskan mengenai apa? Janji kalian. I will not to be late gitu. Aku berjanji atau aku tidak akan telat lagi. I will not to be late. Next tomorrow kayak gitu misalnya. And then the third example is I will not do that anymore. This example show us about the promise. Okay, I will not do that anymore. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Ini merupakan janji juga ya kan? Ini menunjukkan janji seseorang bahwa tidak akan melakukannya lagi. Nah, contoh yang terakhir. The last example for will. This example will show us about the short thinking time. Oke, jadi contoh yang terakhir ini akan menunjukkan kepada kita bahwa will itu digunakan untuk kegiatan yang akan dilakukan secara spontan. Contohnya misalnya, when you play football and then your enemy make a foul to you. Misalnya kalian lagi bermain bola, kemudian lawan kalian melakukan pelanggaran terhadap kalian, and then you got the penalty, and then you will say to your friend, I will take the penalty. Oke, aku akan mengambil penaltinya. Nah, kenapa kok di sini merupakan kegiatan yang spontan? Karena kalian kan nggak tahu kalau ternyata akan dikasih penalti. Terus kalian akan dikasih penalti dan kalian bilang, aku akan mengambil penalti ini atau menendang penalti ini. Itu kan spontan, nggak kalian rencanakan sebelumnya. Oke? I will take the penalty. Jadi, itu tadi penggunaan dari will. Yang pertama adalah to explain about something that happen in the future. Untuk menjelaskan mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan atau yang akan terjadi di masa depan. And then the second will is used for the short thinking time. Will ini digunakan ketika akan melakukan sesuatu di masa depan tapi sifatnya ini spontan. Spontan akan dilakukan tanpa ada rencana sebelumnya. And then the third usage will is used to explain about the promise. Will ini digunakan untuk menjelaskan mengenai janji yang akan dilakukan pada masa depan. Okay. I think that's all for will. Next, be going to. Okay. Be going to has the same meaning with will. In bahasa, be going to means akan. Oke, jadi arti dari be going to itu juga akan. Dalam bahasa Indonesia, be going to dan will itu artinya akan. Formula of be going to is subject plus to be plus going to plus verb
one. Oke. Subjek, kalau I, to be-nya berarti am. I am going to, misalnya, saya akan apa? Saya akan pergi ke Surabaya pekan depan misalnya. Subjeknya apa? Saya. Bahasa Inggrisnya saya adalah I. To be-nya I adalah am. I am gitu ya. Terus ikuti dengan going to. I am going to, verb 1 pergi, go. I am going to go to Surabaya. Oke. Atau misalnya kamu akan makan bakso besok kayak gitu misalnya. Subjeknya kamu. Bahasa Inggrisnya kamu adalah you. Oke. To be-nya untuk you apa? You are. You are going to makan apa? Bahasa Inggrisnya eat ya. You are going to eat bakso tomorrow. Atau you are going to you are going to eat meatball tomorrow. Oke, jadi ada to be-nya, terus diikutin dengan going to. To be ini ada 3 ya. Kalau yang ini future, ini present ya kan. Menggunakan to be yang present. Contohnya, to be-nya ada 3 kalau yang di present. Jadi kalian nanti untuk be going to ini to be-nya pakai yang present. Ada am, ada are, ada is. Am ini digunakan kalau subjeknya I, oke? Kalau to be are ini digunakan kalau subjeknya you, they, we. Jadi you are, they are, we are. Oke, you, they, we. Itu pakai are. Terus kalau is itu to be is itu digunakan kalau subjeknya he, she, it. Oke. Jadi kalau misalnya saya akan pergi ke Surabaya pekan depan. I am going to go to Surabaya next week. Oke? Atau ya gampang ya pakai go ya. Jadi verb satunya adalah go to. Oke, kalau going to di situ itu bukan verb ya, tapi be going to itu jadi satu arti. Artinya adalah akan, bukan verb, bukan kata kerja. Oke? Terus kalau misalnya kamu akan pergi ke Surabaya pekan depan. Kalau kamu subjeknya berarti you. Kemudian diikuti dengan to be. To be-nya you apa? You are. Nah, you are going to. Nah, ini artinya sudah kamu akan. You are going to pergi apa? Go. Ke, artinya ke bahasa Inggrisnya ke to ya. You are going to go to Surabaya next week. Kalau misalnya mereka akan pergi ke Surabaya pekan depan. Berarti kalau mereka bahasa Inggrisnya adalah they. They, to be-nya apa they? They are. Oke. Kalau pengen jadi akan berarti ditambah they are going to. Nah, ini artinya mereka akan. They are going to. Pergi ke Surabaya pekan depan. Diikuti dengan verb. Tadi kan sudah ada they are going to, itu artinya akan, mereka akan. They are going to, pergi apa? Go. Go ke to, kemudian Surabaya next week. Next week itu pekan depan. Nah, kalau misalnya dia laki-laki. He is going to go to Surabaya next week. Nah, berarti he is going to itu artinya dia akan, ya. Kemudian diikuti dengan go, pergi. Dia akan pergi to Surabaya, ke Surabaya next week. Oke? Mungkin bisa dipahami ya. Nanti coba kalian sambil tulis. Oke? Ingat kalau I, to be-nya adalah am, I am. Kayak itu. I am going to. Itu artinya saya akan. Kalau you, Dewi, to be-nya adalah are. Oke? You are going to, itu berarti kamu akan. They are going to, itu berarti mereka akan. We are going to, berarti kami atau kita akan. Kalau subjeknya he, she, it, itu to be-nya pakai is. He is going to, itu berarti
dia laki-laki akan, karena he itu dia laki-laki. Kemudian she is going to, dia perempuan akan. Kemudian it is going to, berarti it itu selain dari manusia, misalnya kucing gitu kan, pakai it is going to gitu, berarti itu akan ya. Oke, usage-nya. Untuk usage ini penggunaannya, be going to is used to tell something that you have planned. Oke, jadi be going to ini digunakan untuk mengucapkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu yang sudah kalian rencanakan. Oke, bedanya sama will tadi. Will itu menjelaskan sesuatu yang akan dilakukan secara spontan, belum kalian rencanakan. Tapi kalau di be going to, ini sudah kalian rencanakan untuk dilakukan di masa depan. Misalnya kalian punya rencana nih, Mualim, hari Ahad besok, Ana sama keluarga mau camping gitu. Nah, di sini kan ada akannya kan? Ana dan keluarga akan pergi camping misalnya di hari Ahad besok. Jadi bahasa Inggrisnya, I and my family are going to camping on Sunday. Nah, jadi pakai be going to. Subjeknya apa? I dan keluarga saya. I and my family. Jadi kalau lebih dari satu, subjeknya saya dan keluarga saya akan pergi. Pakai be going to ya. Kenapa kok pakai be going to, Mualim? Karena ini sudah direncanakan sebelumnya. Oke, saya dan keluarga saya ini sudah merencanakan untuk pergi camping pada hari Ahad besok. Oke, jadi bahasa Inggrisnya I and my family are going to. Nah, berarti saya dan keluarga saya akan pergi ke atau pergi camping. Going to camping on Sunday. Oke, I and my family are going to camping on Sunday. Oke, bisa dipahami ya perbedaannya will sama be going to. Oke, kalau tadi will digunakan untuk sesuatu yang akan dilakukan secara spontan yang belum direncanakan sebelumnya, atau juga bisa untuk mengungkapkan janji kalian bahwa kalian ini akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Tapi kalau be going to, ini menjelaskan mengenai apa yang akan kalian lakukan dan kalian sudah merencanakan kegiatan tersebut di masa yang lampau atau masa yang sekarang untuk dilakukan di masa depan. Oke? For example, ini contohnya untuk yang be going to. I am going to Surabaya next week. Oke, ini contoh yang Mualim pakai tadi. Saya akan, oke? I, di situ subjeknya. Kemudian am itu to be-nya. Kemudian ada going to. Nah, jadi kalau ada to be, ada be, kemudian diikuti dengan going to, itu berarti artinya akan. Saya akan ke Surabaya pekan depan. Oke? Itu Mualim kurang ya, harusnya ada I am going to go to Surabaya. Oke? Itu nggak ada verbnya kalau Mualim yang tulis di situ. For the second example, untuk contoh yang kedua, we are going to study at STDI 4 years to go, insya Allah. Nah, jadi di situ we, subjeknya we, to be-nya apa? Are ya. Kemudian diikuti dengan going to. Jadi ada to be plus going to. Itu berarti artinya akan. We are going to. Itu artinya kami akan study. Study apa? Belajar. Oke. Di STDI 4 tahun lagi, insya Allah. Oke, itu contohnya. Jadi mulai sekarang kalian sudah merencanakan untuk belajar di STDI 4 tahun lagi atau setelah lulus SMA. Oke,
Kenapa kok pakai going to? Karena kalian sudah merencanakan mulai dari sekarang. Jadi nggak pakai will lagi. Oke? Bisa dipahami ya. And then the last example, he is going to he is going to Madinah next month, insya Allah. Dia, oke. He itu dia laki-laki ya, subjeknya. Is going to. Jadi to be-nya adalah is. Kalau subjeknya he, she, it, maka to be-nya adalah is. He is going to. Berarti artinya dia akan, ini kurang lagi mualim, harusnya ada go to-nya. He is going to go to Madinah next month, insya Allah. Dia akan pergi. He is going to go to. Ada go to-nya ya. Go to itu verb 1 artinya pergi. Dia akan pergi ke Madinah next month. Bulan depan, insya Allah. Misalnya nih, mualim Fahri yang waktu itu mau ke Madinah, kalian bisa bilang kayak gitu. He is going to, atau mualim Fahri is going to go to Madinah next month. Mualim Fahri akan pergi ke Madinah bulan depan, insya Allah. Kayak gitu ya. Oke. For the conclusion, kesimpulannya dari will dan be going to, the differences of will and be going to is, if will, you use will when will is used for the short thinking time. Jadi will ini digunakan untuk apa? Kejadian yang akan dilakukan di masa depan secara spontan tanpa ada rencana sebelumnya. And then will used to explain about promise. Will digunakan untuk menjelaskan janji yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya, I will not do that anymore. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Itu merupakan janji kan? Tapi janji ini akan dilakukan di masa depan. Bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu itu di masa yang akan datang. Oke, untuk yang be going to, itu digunakan untuk, be going to is used to tell something that you have planned. Be going to itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah kalian rencanakan. Misalnya tadi, we are going to study at STDI 4 years to go. Kami akan belajar di STDI 4 tahun yang akan datang, insya Allah. Itu merupakan sesuatu yang akan kalian lakukan dan sudah kalian rencanakan pada saat ini. Jadi kalian pakai be going to. Okay, I think that's all the explanation of will and be going to. Jadi mualim rasa itu aja penjelasan mengenai will dan be going to. I hope you can understand about the lesson. Mualim harap kalian bisa memahami ya materi pada hari ini mengenai about will and be going to, tentang will dan be going to. If you have any questions, you can ask to me via WhatsApp, okay? Jika kalian punya pertanyaan mengenai materi ini, bisa kalian chat ke mualim melalui chat WhatsApp, okay? And don't forget to note the lesson, and then don't forget to do your assignment from the Google Form link that I will share to you in the group, okay? Jadi jangan lupa untuk mencatat materinya dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian di Google Form yang linknya akan mualim bagikan. Okay, I think that's all. Thank you for your attention. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.